Ya, kita kembali lagi di Roti. Intinya apa? Ya Rasulullah SAW sendiri sebenarnya adalah seorang coach, seorang mentor. Nah, yang pertama, sanadnya jelas bang. Oh, sanad juga Besar ya, madu bersanad bang. Jadi jelas sampai ke daerah mana, termasuk pemasoknya siapa, yang manjat siapa orangnya. Itu setiap panen kami minta bang. Dalam bisnis tuh jangan jadi Superman. Oke. Iya kan? Jangan jadi Superman. Jangan one man show istilahnya. Iya, jangan one man show. Semua Superman-nya sekarang juga butuh Batman, juga butuh Wonder Woman. Ketidakyakinan, limiting belief pada diri kita. Sesungguhnya pada saat itulah kita sedang melupakan kekuasaan Allah. Kita tidak menghadirkan Allah pada saat muncul keraguan tadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Bang Jiang, ya, mainkan dulu. Ya, kita kembali lagi di Roti. Udah ada ininya ya, udah ada inovasinya. Inovasi baru. Jadi roti. Oke. Ruang obrolan tentang inspirasi. Dan alhamdulillah. Ya, silakan Bang Jiang. Seperti biasa di podcast Roti MAM, ruang obrolan tentang inspirasi, kita akan selalu berusaha insya Allah menghadirkan sosok-sosok yang tentunya bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik tentunya ya, Bang. Walaupun kita selingi dengan candaan ya, biar walaupun penyampaiannya nanti kanebo katanya. Kering. Iya, kering. Kaku kanebo. Iya. Dan jangan sensitif. Iya. Karena kalau sensitif garisnya 2 atau 1. Kok? Ya. Kita sudahi. Oke, boleh kita sudahi bercanda ini. Kita kembali ke Roti, ruang obrolan tentang inspirasi, dan seperti biasa kita telah kedatangan narasumber atau sosok yang insya Allah akan kembali kita dibantu Bang Jiang nanti untuk mengulik atau bertanya-tanya dengan narasumber kita, mencari inspirasi apa yang bisa kita ambil dan kita mungkin bisa jadi apa tadi Bang? Ya, dan kita juga mau ngucapin makasih kepada Oke, siap. Sebelumnya kita mau ngucapin Lajnah makasih Dakwah Medan, dan juga yang dibawahi oleh Lajnah Dakwah Medan, yaitu ada Rosyad TV, Medan Mengaji, dan Solidaritas Sambil Bagian. Satu lagi ada artikel. Oh ya, sesuaisunah.com. Masya Allah. Iya. Ya, makasih banyak. Dan kita masih di Basnul Coffee, ini kita juga lagi minum Basnul ya. Insya Allah. Oke, kita langsung mulai. Kita langsung mulai episode OT kali ini. Kita sudah kedatangan salah satu figur yang mungkin kita bisa tanya. Langsung saja kita akan perkenalkan. Ini ada Bang Habibie Suhab. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manggilnya Bang, Coach atau Bang aja deh. Bang Habibie. Suhab, ya. Oke, langsung. Bang Suhab. Iya, kan tadi ada Habibie yang di samping. Oh iya, jadi Bang Suhab. Ada orang audio soalnya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia Bang Habibie Suhab. Ya. Ini kelahiran Medan 26 Agustus 1971, betul ya? Mak, tua kali saya ya. Bukan ya? Bukan. Itu siapa? Mario Itu Teguh. tanggal siapa itu? Akun siapa itu? Anda nebak aja. Kan biar kayak talk show itu kan gitu. Disebut namanya, dikasih tahu tanggal lahirnya. Kira gitu kok ada yang beda, kikat Anda kok beda. Bang Jiang yang dapat dari mana? Biasa kan gitu. Kalau talk show tuh bapak ini, kelahiran ini. Anda kan nggak punya data, Anda tebak aja lah. Oke. Yang beristri satu. Tapi tanggalnya salah. Kalau ini ada salah. Langsung dijawabnya satu. Iya. Oke, Bang Habibie, ini Masya Allah Bang. Jadi memang kita di sini ada, ya gitulah. Ada kurang-kurangnya. Bang Habibie, ini Ana penasaran nih. Ana kan kenal Abang juga baru ya. Maksudnya Ana baru tahu Abang karena mungkin ngelihat postingan makan halal. Kemudian Ana kemarin interaksi juga di Facebook dan lain-lainnya. Sebetulnya ya pengen kita tahu nih Bang. Kalau biasanya kan yang datang di Roti ini kan Nul ya. Pengusaha-pengusaha yang memang bergerak di bidang makanan, mostly rata-rata seperti itu. Tapi ini ada yang beda di Q-Card yang kami lihat nih. Ada pertanyaan, Abang ini profesinya apa sebetulnya? Ya kan? Ini banyak tanda tanya ini. Soalnya apa sebenarnya profesi Abang ini? Motivator? Ini udah jelas. Kayaknya kita kekurangan tim pencari data ya tentang narasumber. Sampai nggak mau tahu, tanya aja semua apa profesinya. Langsung di sini aja gitu kan. Jadi apakah Abang ini soal motivator, mentor, coach atau apa, dan apa bedanya rupanya Bang antara satu dengan yang lain? Jadi memang benar sekali ya para abang-abang pembawa acara ini ya. Enaknya manggilnya siapa ini? Nama aja Bang. Sama juga ya. Abang-abang ya. Oke, jadi banyak di lapangan orang-orang pada umumnya mengalami jatuh bangun, baik dalam kehidupannya
baik dalam bisnisnya, itu dikarenakan ada puzzle yang hilang dalam hidup mereka. Nah, jadi untuk menemukan puzzle itu dibutuhkan beberapa hal ya, dibutuhkan beberapa aktivitasnya. Karena mereka kehilangan puzzle, maka mereka harus mencari itu. Nah, itu susunan itu. Misalnya gini, saya pengen ini, tapi kok sampai sekarang nggak tercapai ya. Losing piece. Bisnis saya pengen omset 1 M, tapi kok belum tercapai ya. Apa yang salah ya? Kan gitu lebih ya. Nah, maka orang-orang seperti itu, orang-orang mereka yang seperti itu biasanya mencari orang-orang yang seperti saya. Nah, udah dapat Bang jawaban dari pertanyaan itu. Entah tukang puzzle atau ini belum ini lagi. Didengar dulu lah. Jadi mereka mencari saya gitu ya. Namun sayangnya kadang sering salah juga. Nah, makanya ada yang namanya mentor, ada yang namanya coach, ada yang namanya trainer, ada namanya konsultan. Itu beda-beda Bang. Oh iya, walaupun secara makna kayaknya sama mentor dan coach kan hampir sama makna. Beda ternyata Bang. Setelah kita pelajari ternyata beda. Baik, jangan kemana-mana. Bedanya di mana? Nah, ini mau kita jelaskan. Jadi biar para warganet ya, para penduduk Indonesia juga nggak salah paham. Para roti Bang. Sahabat roti namanya sini ya. Oke, sahabat roti ya. Sahabat roti nggak salah paham, termasuk juga para pengusaha nggak salah mencari orang yang memang bisa membantu mereka. Nah, jadi kita bagi seseorang itu dalam 4 kategori. Jadi kalau kita buat diagram ada antara motivasi dengan skill. Nah, jika orang yang motivasinya rendah, skillnya rendah, misalnya kita mempekerjakan dalam bisnis kita mempekerjakan orang-orang seperti itu. Atau misalnya saya merasa skill saya masih rendah, motivasinya juga masih rendah, tapi saya ingin maju gitu ya. Maka orang seperti ini butuh di direct. Direct itu artinya apa? Ya disuruh aja, diperintah aja. Caranya begini jalankan, caranya begini jalankan. Kalau di usaha kita juga seperti itu kan. Ada yang memang orangnya inisiatifnya kurang, tapi skillnya juga kurang. Orang seperti ini cocoknya diapain? Di direct aja. Oh, bukan dibuang ya? Bukan dibuang, jangan dibuang dulu ya. Jangan. Diarahkan dulu. Ini begini. Maka dia butuh seorang mentor. Itu berarti mentor. Jadi mentor tuh, dan mentornya adalah orang-orang yang memang sukses. Ya, termasuk juga orang yang misalnya gini, skill dan motivasi itu kan juga bisa berbeda gitu ya, antar satu orang dengan yang lain. Artinya kalau motivasinya udah bagus di bidang ini, skillnya bagus di bidang ini, tapi dia mau naik tingkat lagi, otomatis kan skillnya harus upgrade. Iya, harus upgrade kan. Ke mentor bisa. Atau orang seperti itu di directing lah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ada orang yang motivasinya tinggi, skillnya rendah. Nah, contoh gini, saya pengen kali seperti Bang Jiang. Cuma saya nggak pandai, nggak bisa gitu. Tapi saya pengen. Nah, orang seperti itu diapain? Pukulin. Jangan Bang. Tadi dibuang. Ditunjang Bang. Tunjangan ya. Diberi tunjangan dikasih maksudnya. Semangat. Iya, maksudnya apa? Orang yang motivasi tinggi, skillnya rendah, diapain? Di training. Maka dia harus mencari seorang trainer. Oh, itu trainer. Iya, jadi sudah beda kan? Beda. Mentoring. Ada 2, mentor dan trainer. Trainer ya, udah trainer. Jadi trainer itu tugasnya apa? Mengajarkan skill, mengajarkan knowledge. Maka seorang trainer itu juga harus certified gitu. Dia mampu menguasai ini, kemudian ya diajarkan. Contoh misalnya mengajarkan, saya pengen mampu berbicara depan umum sehingga saya bisa mempengaruhi investor saya, gitu kan, bisa mempengaruhi investor agar mereka mau menginvestkan dana ke saya. Saya butuh bagaimana cara strategi pitching, strategi public speaking. Maka saya butuh belajar training public speaking. Kan ke trainer. Ada orang yang skillnya tinggi tapi motivasinya rendah. Kebalikan ya. Dia bisa, bisanya kamu. Iya, cuma awaknya apalah. Kan sering gitu ngomong ya. Nah, orang seperti ini dibutuhkan apa? Motivator. Motivasi, dia butuh motivasi. Kenapa? Skillnya udah ada. Kurang pede mungkin. Kurang pede. Dia butuh motivator. Nah, orang yang skillnya tinggi, motivasinya tinggi, berarti kan dia sudah berdaya, sudah banyak potensi yang dia miliki, pengalaman gitu kan, dan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai goal itu sudah ada. Nah, dia hanya butuh diarahkan lagi, maka dia butuh seorang coach. Jadi sudah berbeda tugasnya. Jadi proses coaching itu ya, di sana tidak ada seorang coach itu memberikan arahan, masukan, perintah, itu nggak ada. Jadi si coachnya sendirilah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan coachnya sesuai dengan kapabilitas si coachnya. Berarti kalau coach itu lebih menggerakkan sistem yang sudah ada gitu ya. Iya, dia lebih menggali lagi. Nah, misal encourage. Ya kan coach gitu ya. Enhancement dia. Kalau ingin mengembangkan lebih jauh lagi, dan saya nggak mau di coach, saya butuh masukan-masukan gitu ya. Ke mentor bisa, maka cari mentor. Saya mau skill ini, cari trainer.
Nah, saya sudah punya ini, pengen kembang lagi. Kira-kira jalan apa lagi yang perlu saya tempuh ya? Saya mau bunuh diri. Nah, itu suruh tobat ya. Iya. Dan kalau abang sendiri apa jadinya? Nah, kalau saya ini pertama profesi saya adalah seorang trainer. Trainer. Karena memang itu salah satu impian saya gitu ya. Ketika saya SMP kelas 2, saya ngomong sama sama mama saya, "Ma, awak pengen jadi guru lah," gitu. Wah, jadi mengajar kan. Lalu dengan semangatnya mama saya bilang begini, "Mau makan kapur kau," katanya. Mau makan kapur? Iya, sedih sekali ya. Oke ya. Jadi orang pertama masa depan guru yang di pandangan orang iya, zaman dulu ya, tahun-tahun 2000-an itu, tahun 2000 gitu ya. 2000. Pakai spidol dulu Bang 2000 pakai sekali pakai kapur kan ya. Karena udah lulus waktu itu. Tahun 90 enggak lah, saya 98 saya SMP kelas 2. Masih pakai kapur di sekolah kami. 98 SMP kelas 2 ya, Bang? Iya. Reformasi itu. Masih muda saya. Kita mau bahas apa? Kita mau bahas apa, Jiang? Itu soal kapur. Ada dulu kapur ajaib. Ada waktu sekolah pakai kapur, tapi tahun 2000 udah lulus. Jadi itulah seolah-olah ketika itu rendahnya ini guru ya, profesi guru ya. Karena bapakmu juga dulu guru katanya. Kita nggak sejahtera gitu lah ya. Umar Bakri. Oh ya. Jadi kemudian akhirnya hancurlah hati saya. Namun di SMA saya mengikuti sebuah acara pesantren kilat, saya melihat ini kok bagus banget cara ngajarnya. Oh ternyata profesinya trainer. Saya pengen seperti dia deh, gitu ya. Jadi awalnya trainer, lalu kemudian semakin kesini, tepatnya tahun 2019 saya belajar mengambil sertifikasi coach. Sehingga profesi saja lebih banyak ke coaching. Jadi dipisahkan antara trainer dengan coach. Itu merupakan sebuah profesi yang berbeda. Walaupun bisa jadi orangnya sama, bisa jadi. Gitu. Berarti coach adalah lebih ke orang yang tidak punya, orang punya skill tapi orang punya motivasi tapi tidak punya skill. Dan sudah punya skill. Sudah punya jadi skill. Sudah bisa dikembangkan. Iya, sudah punya skill tapi nggak punya motivasi yang tinggi kan gitu tadi. Punya motivasi juga. Punya motivasi juga. Jadi dia sudah. Kita ulang aja lagi. Banyak kali tadi. Oke. Pokoknya dia sudah punya motivasi dan sudah punya skill. Punya skill tapi butuh dikembangkan. Yes. Itulah itu bisa dia pakai coach. Oh, Masya Allah. Karena sedikit lagi nih. Sekarang sering nih banyak coach disalahkan. Wah, saya sudah coaching gagal juga kata mereka. Bisa jadi karena yang dibutuhkannya bukan coaching, bisa jadi yang dibutuhkannya konsultan. Iya. Ataupun salah pilih coach. Ataupun salah pilih coach Sotahe yang dia pilih. Iya, coach Sotahe. Coach Kumbai Hande Hawi. Gak tau lah tapi gitulah ya. Bahasa mana. Oke, Bang Habibie. Dan ini sudah Abang jalani dan mulai tertarik itu karena ngelihat tadi waktu pesantren kilat ya. Oh ternyata image seorang trainer itu nggak sejelek yang dibayangkan sebelumnya gitu lah kurang lebih ya Bang. Dan akhirnya Abang termotivasi untuk mulai mempelajarinya gitu Bang ya. Itu berapa lama Bang mempelajarinya Bang? Karena kan nggak bisa juga langsung ujuk-ujuk jadi, karena kan untuk menjadi seorang coach otomatis kan kita harus bisa menyampaikan materi dengan benar dan sekali. Kita sudah harus bisa menentukan ini orang bisanya dibawa kemana nih dengan yang ada kelebihan di dirinya. Itu berapa lama prosesnya Bang? Wah, kalau saya mulai itu belajar untuk menjadi seorang trainer ya. Bukan coach dulu, trainer dulu tuh 2003 ketika saya kelas SMA kelas 3. Itu saya belajar, saya ngikuti sebuah acara TOT yang diadakan sebuah kampus, saya ikutin aja. Kemudian perlahan, oh begini rupanya caranya. Kemudian ngikuti pelatihan-pelatihan, tujuannya bukan ilmunya, tapi bagaimana sih trainernya membawakan materi. Itu dulu. Adabnya dulu delivery ya. dulu. Nah, itu kemudian di kampus saya mulai mengisi kegiatan-kegiatan kampus, mulai kampus sendiri, kampus teman, ya kan. Kemudian acara kaderisasi kepartaian, kaderisasi organisasi. Tamat kuliah, saya kerja di sebuah perusahaan jadi trainer internal. Kemudian 2 tahun pindah perusahaan lagi, baru di 2014 saya mengikuti sebuah pelatihan public speaking, delivery. Dan di situ saya baru menyadari bahwa selama ini teknik penyampaian materi saya banyak yang salah. Walaupun mungkin secara knowledge-nya betul, tapi cara menyampaikan, termasuk posisi berdirinya, termasuk penggunaan kata-katanya, ekspresinya, penekanan, intonasi itu ternyata ada ilmunya. Nah, setelah dipelajari ilmu itu baru terasa bahwa ketika kita menyampaikan sebuah pesan lebih efektif dan lebih diterima oleh audiens. Di situ saya berlanjut terus yang mengikuti berbagai macam pelatihan, dan bagi saya yang benar-benar merubah aktivitas saya itu adalah ketika saya mengikuti sebuah pelatihan dinamakan dengan NLP ya, Neuro Linguistic Programming.
Nah, di situ saya benar-benar merasakan perubahan yang drastis dalam karir training dunia training ini. Tapi sebelum kita lebih dalami lagi Bang soal masalah coach ini, Abang kan sempat bekerja tadi Abang bilang ya di sebuah perusahaan. Perusahaan apa itu Bang? Salah satunya adalah saya paling lama ya, kurang lebih 7 tahun di sebuah industri otomotif. Merupakan salah satu main dealer terbesar di Sumatera Utara. Oke, dan di sana sama seperti bintang tamu kita sebelumnya kayaknya. Oh iya ya. Iya, tapi mungkin nggak tahu juga. Tapi di sana Abang sudah mulai mempraktekkan ilmu yang Abang dapat ya? Iya, di sana saya melatih lebih dari 1.200 salesman di Sumatera Utara. Oke. Dampaknya Bang? Hah? Penjualan meningkat. Ya penjualan meningkat. Ya, karena kan kita kan memelatih mereka selling skill. Ya, untuk close deal setting, dalam beberapa second gitu-gitulah ya. Benar sekali. Masya Allah ya. Dan Bang ini ada pertanyaan juga tadi yang bisa agak menarik nih dari obrolan orang tuanya Abang, ibundanya Abang bahwasanya kamu mau makan apa? Makan kapur. Emang Abang seyakin itukah dengan profesi trainer tadi itu? Karena kan biasanya kalau anak-anak Afwan gak ada maksud apa, biasanya anak-anak yang normal begitu kena mob sama mamanya kayak gitu kan pasti ya juga ya, betul nggak nih gitu. Abang kok bisa yakin gitu loh Bang, bosnya ini bisa nih didalemin gitu Bang. Oke, saya tidak tahu awalnya kenapa saya senang sekali untuk berbicara di depan umum, itu pertama sekali. Saya suka ketika saya menyampaikan beberapa hal, banyak orang yang perhatikan saya. Dan kemudian mereka mengucapkan terima kasih, artinya ada satu hal yang bisa mereka dapatkan dari apa yang saya sampaikan. Sensasi perasaan bahagia, senang itu yang ini gue harus lebih besar lagi nih gitu. Nah, maka diputuskan yes, saya harus bisa menginspirasi banyak orang di depan umum. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya perbaiki dulu cara saya berbicara depan umum, kemudian saya memperbanyak materi. Seperti itu dia. Bicara Bang, memang sukanya bermanfaat di depan umum itu dengan bicara ya? Iya, dengan berbicara. Tapi kan bicara kan nggak asal-asal ngomong apa ya. Bukan dengan ada berisi ya. Antum maksudnya ngomongin Nana nih biasanya. Antum penyanyi Bang. Anda nanya aja nih biar tabayun. Enggak kan dia lagi ngomongin Bang Habibie loh. Iya. Dan baper dia Bang. Nanya. Bang silakan diminum. Itu dari Bastul. Bang Habibie. Tapi kan biasanya kalau kita sudah menggeluti sebuah profesi yang memang kita cintai lah istilahnya gitu. Dan memang kayak Abang bilang tadi kan ada perasaan kayak adrenalin ataupun zat endorfin yang buat kita senang gitu kan. Tepat sekali. Nah, pengen tahu. Abang tahu dari mana istilah-istilah endorfin? Karena memang sama kayak Anda ketika nge-MC, walaupun di atas panggung itu dihina orang yang di bawah, tapi ada perasaan semakin senang loh. Ada perasaan gitu loh. Oh, berarti memang punya kesamaan. Iya, karena kayak waktu ada MC misalnya ribuan orang gitu, walaupun di bawah dipanggil gendut, botak, ada perasaan senang gitu. Anda juga ya banyak perhatian gitu kan. Iya. Mungkin Anda juga agak bermasalah dia ya mungkin, tapi ya udahlah. Tapi ini kan menjalani ini. Boleh tahu nggak udah sampai sejauh mana Abang dibawa oleh profesi ini? Maksudnya jalan-jalannya udah sampai mana Bang? Sudah pernah memotivasi orang paling jauh di mana? Oh, paling jauh ya? Paling jauh di mana ya? Kalau yang formalnya di Jakarta. Tapi kalau yang informalnya kadang saya misalnya lagi jalan-jalan dimanapun kayak di Banda, ya udah ngobrol. Kemarin juga Banda juga pernah training. Tapi saya fokusnya di Sumatera Utara khususnya Medan. Kenapa? Karena saya tertantang Bang. Ya. Jadi dulu ketika saya mutusin di trainer, ada yang selintingan ngomong, wah di Medan nih training susah, bisnis training susah, buat training susah kata mereka. Ya udah saya buktikan. Jadi pertama tahun 2018 awal saya membuat sebuah pelatihan kelas publik ya, judulnya Mitos. Wah, Main Teknologi Operating System. Wah, ngeri kali judulnya. Main Teknologi Operating System. Main Teknologi Operating System. Jadi kita seperti ngoprek-ngoprek pikiran lah gitu ya. Satu hari full biayanya 1 juta satu orang, luar biasa, nggak ada yang datang. Masya Allah, jadi Abang cakap-cakap sendiri aja dalam apa? Akhirnya teman-teman aja udah datang lah gitu ya. Habis, bahkan bukannya untung malah minus gitu kan. Ternyata ada yang salah nih. Jadi tertantang saya bagaimana saya bisa memarakkan pelatihan-pelatihan di Kota Medan gitu. Hingga akhirnya di 2019 saya buka kelas pertama saya NLP, Neuro Linguistic Programming, batch pertama, target 10 orang, peserta 12 orang. Per orang itu investnya 2 juta. Dan kemudian beberapa bulan berikutnya saya buka batch kedua sama peserta 10 orang yang datang 12 orang.
Jadi saya buktikan bahwa ternyata untuk memeriahkan dunia pelatihan di Medan ini merupakan tantangan bagi saya. Dan sekarang setiap saya buka kelas publik, alhamdulillah selalu aja ada peserta dan full seat. Itu tantangan gitu. Jadi daripada banyak orang katanya harus ke Jakarta, harus ke sini biar namanya makin kuat. Oke ya, biar namanya makin kuat gitu kan, biar terkenal. Saya lebih senang ketika saya hanya berada di Medan ini dan saya bisa banyak menginspirasi teman-teman di kota Medan. Luar biasa, seperti itu. Masya Allah. Bang, ada main lokal-lokal dulu. Iya, luar biasa. Ya, lokal-lokal. Support your lokal. Bang, tapi tadi memang yang kayak dibilang Bang Ji yang menarik juga itu. Maksudnya kan kayaknya sebenarnya ada penolakan dari orang tua Abang gitu tentang apa yang Abang cita-citakan ini. Itu memang penolakan atau Abang berhasil meyakinkannya dengan meyakinkan seperti apa gitu? Ya, sebelum saya memutuskan kayaknya kan tadi maksudnya nggak punya masa depan itu yang kau cita-citakan itu gitu. Entah, saya juga gimana ya. Waktu ketika saya tamat kuliah pun orang tua saya menginginkan saya bekerja di perusahaan yang pagi-pagi pulang sore pakai dasi. Oh, rumah makan ya Bang ya? Perbankan Bang. Oh. Ada rumah makan pagi sore. Enak juga itu. Semalam suntuk. Pagi sore ada rumah makan Padang. Kalau ke Jakarta atau kemana itu. Boleh dilanjut Bang. Jadi ketika itu orang tua saya sudah tetap aja berharap. Kemudian berharap kerja di perusahaan tempat mendiang bapak saya juga dapat kerja di Inalum. Saya nggak mau gitu. Karena bukan ini saya, bukan passion ya. Bukan passion. Jadi akhirnya sekarang saya buktikan gitu. Setelah saya berhasil ya malah orang tua selalu mendoakan. Jadi artinya, "Ma, ada training nih, doain ya." Ya, amin insyaallah bla 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 bla. Ketika selesai, ya kan uang buat beliau juga. Dan mungkin pun itu dampaknya ada ya. Itu pun penolakannya storannya jelas ya. Ya penolakannya mungkin juga karena beliau mungkin belum tahu. Iya, belum tahu. Apa yang kok cakap-cakap aja berduit kan gitu. Sama kayak dulu kalau ditanya pekerjaan entertain, apa pekerjaan entertain ini nggak tahu kan. Walaupun sebetulnya kita pindah ke pertanyaan berikutnya ya Bang ya. Mau jilid 2 gitu. Bang, yang Anda mau tanya Bang, ini Anda sering juga agak bertanya, kenapa kalau mau mengadakan event yang kayak Bang bilang tadi, mesti di hotel? Dan judulnya kenapa selalu investasi? Kenapa nggak pendaftaran gitu Bang? Keren Bang. Ya kan? Anda selalu penasaran, asal kegiatan yang bentuknya coaching atau mentoring gitu selalu bilang, ya acaranya di hotel dan selalu nggak pernah uang pendaftaran, tapi selalu bilang investasi 2 juta kayak Abang bilang tadi sebenarnya investasi. Kenapa itu Bang? Jadi pertama kenapa di hotel? Karena kita ingin memberikan, sebenarnya tidak mesti di hotel pun nggak apa-apa, yang penting peserta merasa nyaman. Itu dia. Dan saat ini yang saya temukan untuk tempat training yang nyaman tuh memang di hotel, karena hotel memang menyediakan fasilitas untuk pelatihan. Mereka menjadikan fasilitas ruangan, tempat, ya kan, makannya, kemudian fasilitas infokus AC dan sebagainya. Itu membuat kita lebih nyaman. Kalau seandainya oke, kita adakan di kafe yuk, di sini atau di rumah saya, ya silahkan, nggak masalah. Saya beberapa kali juga dengan teman-teman UMKM gitu kan mengadakan acara di rumah mereka. Ya nggak apa-apa, tapi berkeringat itu kan. Ya jujur aja kan, proses transfer ilmu, transfer ilmu kan juga butuh kenyamanan secara psikis gitu kan. Nah terus kemudian kenapa investasi? Karena ketika kita belajar ke situ, itu bukan menghabiskan uang, tapi justru kemudian uang tersebut, dari ilmu tersebut kita bisa mengembangkan value kita. Maka dikatakan investasi. Investasi itu adalah ketika kita menyimpan, bukan mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana kita yang kemudian dalam waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu itu akan berkembang, menghasilkan untuk kita sendiri. Nah, kenapa investasi? Saya pertama kali mengikuti sebuah pelatihan saya menghabiskan 10 juta. NLP, 10 juta. Kemudian kalau misalnya saya tanya, setelah saya mengikuti pelatihan itu, saya mengembangkan diri saya berhasil, kemudian saya buka kembali pelatihan tersebut. Bayangin aja kemarin 24 orang, satu orang bayar 20 juta. Dari 10 juta investasi yang saya keluarkan untuk saya belajar, saya dapat berapa dari situ? Nah, itu contoh investasi. Contoh lagi apa? Misalnya saya mengadakan pelatihan bisnis. Saya mengadakan pelatihan bisnis, kita buat investasi. Mereka kan peserta ikut. Dengan mereka belajar dan mereka praktekkan di bisnis mereka, apa yang terjadi? Ya bisnis juga pasti akan menalami kenaikan value-nya nambah. Makanya saya selalu katakan kalau Anda ingin rezekinya bertambah, tingkatkan value diri. Value diri itu apa? Nilai diri kita. Semakin kita tinggi nilai kita, orang akan semakin bayar kita lebih mahal. Bayar itu bukan hanya dalam uang ya, tapi juga penghargaan, respect, reward dan lain sebagainya. Makanya dikatakan investasi. Ini dikatakan Warren Buffett. Dia bilang bahwa kalau investasi terbaik itu bukan investasi saham, bukan investasi ke deposito, bukan investasi kemana-mana, tapi investasi ke leher ke atas katanya. Leher ke atas maksudnya apa? Isi, iya.
pikiran kita, isi otak kita dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu bisa mengembangkan diri kita untuk berkembang. Kan Allah juga mengatakan begitu ya. Artinya Allah kita akan dinaikkan beberapa derajat kan, orang berilmu akan lebih dinaikkan Allah beberapa derajat kan dibandingkan orang biasa gitu ya. Waladzina amanu minkum waladzina utul ilmu darajah gitu kurang lebih. Gak tahu Snul tuh gimana yang bagian itu Snul biasanya Bang. Ana bagian ngelucunya aja nih. Dulu betul. Kita lanjutkan aja ya Bang. Ya. Oke, Bang. Dan nanti betul ya. buka aja sendiri. Qurannya masing-masing. Iya. Dan memang ya Bang ya kayak tadi itu dibilang value-nya untuk menambah sehingga dan kita juga perlu dan itu nggak cuman untuk si pemilik usaha ya Bang ya. Harusnya si pengusaha juga memikirkan untuk meningkatkan value dari si karyawannya. Iya. Dan sebetulnya skill atau jasa yang Abang punya ini harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha yang ada di Medan ya Bang. Bahkan sering sekali saya membuat kelas gratis. Tapi kan image-nya Bang. Nah, langsung ada yang bilang mau dimanfaatkan, tapi kan image-nya mahal. Kayak tadi misalnya Basnul Coffee nih mau buat nih untuk pelatihan karyawan. Atau kawan-kawan di MHM mau buat misalnya pelatihan. Kan? Kalau tadi kan Abang bilang satu kepala bisa investasinya senilai 2 juta. Kalau karyawannya ada 10, 20 juta juga untuk spend per bulan kan lumayan Bang. Benar. Bisa kredit Bang. Banyak teman-teman peserta saya Bang bisa cicil nggak? Bisa saya bilang. Ini info nih buat kawan-kawan sahabat roti. Maksudnya Bang Suhab ini sudah tergabung bersama kita di grup Media Halal Muslim. Jadi nanti boleh ditanya-tanya kalau yang nonton podcast ini yang di dalam grup kalau mau tanya-tanya tentang ilmunya Bang Suhab silakan langsung. Oke. Iya Bang. Jadi kan pertanyaan gini kan, wah mahal banget untuk pelatihannya. Pertanyaan saya lah yang mengatakan mahal siapa? Itu pertama. Oke, ada yang bilang Bang Jiang baru mahal. Pertanyaan kedua adalah mahal dibandingkan dengan apa? Yang ketiga, Anda mau training apa? Kan nggak semuanya mahal. Saya setiap bulan ngasih training gratis loh Bang. Saya setiap bulan selalu buka kelas Zoom gratis. Itu materinya materi daging. Yang kadang perusahaan minta itu saya kasih, itu mereka bayar. Tapi sesekali saya kasih materi itu free buat buat teman-teman kita yang bergerak di UMKM. Tuh. Nah, jadi artinya pengolahan daging tadi Bang. Pernah kemarin maaf. Artinya daging. Gitu. Bulan lalu minggu lalu baru. Coach bisa nggak isi training tentang ini bisa. Berapa budgetnya? Oh kalau saya rate-nya sekian jam sekian saya bilang ya. Aduh coach kayak cuma punya sekian coach. Ya udah nggak apa-apa saya bilang. Ya kenapa? Karena saya tahu kapasitas mereka seperti apa dan semangat mereka untuk belajar tuh gimana gitu. Kita kan melihat dari semangatnya, bukan kita nih bukan terlalu maksudnya kita nggak materialistis lah. Saya pribadi sudah lepas dari masalah uang, artinya kalau misalnya mau bayar sekian nggak bisa, ya udah berapa trade-mu. Tapi itu untuk yang kalangan tertentu. Ya, tapi kalau misalnya yang profesional ya kita kasih rate yang memang sesuai dengan kesanggupan mereka gitu. Kalau dalam hukum namanya pro bono. Jadi seorang pengacara itu kadang ada yang prodeo juga. Ya, prodeo sama. Ya, cuma sampai itu materialnya namanya DO dulu kan. Jadi Anda taunya cuma sampai pro bono aja nul. DO aja berani ngomong banyak. Iya. Bayangin kalau dia jadi teman-teman dari makanan halal Medan yang tadi media halal Medan misalnya media halal muslim. Kita teman-teman mau dong latihan training ini misalnya kan minta materi ini ya udah kita buat aja. Mau di mana? Mau di sini bisa, mau di bawah bisa. Siap. Yang segmen ini tadi dipotong nanti dimasukin jadi petang jawaban. Iya nggak apa-apa, saya begitu orangnya. Bukti digital. Salah satu tujuan saya kemarin ngambil kelas bisnis. Karena kan kemarin saya pernah gabung, nggak tahu sekarang masih gabung apa enggak ya, di sebuah komunitas ya di Medan, komunitas pengusaha yang isinya muslim semua. Tangan di samping, tangan di samping atau itu tangan di kantong. Itu saya punya goal nih. Aku harus bantu mereka dengan tangan di samping berarti. Iya gitu kita dengan ilmu saya gitu ya. Dengan ilmu, karena kalau bisa dengan yang lain saya nggak mampu, bisa dengan ilmu. Maka saya belajar ini untuk mereka awalnya. Nah, namun nggak sekali 3 uang gitu, nggak ada respon. Akhirnya udah saya buat yang lain aja deh gitu. Jadi kalau ya media halal muslim ini. Jadi kalau misalnya media halal muslim pengen buat begini, ya udah ya kumpul.
Kasih waktu 2-3 jam saya duduk, saya sampaikan. Karena kan kita di media halal muslim ini kan banyak juga kawan-kawan yang baru mulai berusaha bang. Yes. Jadi kita memang butuh mungkin motivasinya ada tapi skillnya mungkin bisa ditingkatkan. Yes. Itu bisa kita bantu insya Allah. Ya, bang. Ya. Butuh iya. Kalau tadi dan satu hal lagi seringnya nih. Nah, kenapa ada investasi atau bayar ini itu bayar makannya aja? Nah, kenapa ada kata bayar? Karena biasanya kalau yang gratis itu jangankan saya, Pak Tung Desa Muaringin pun begitu. Gratis dibuat ya kan? Yang daftar banyak ketika hadir nggak datang. Sementara kita sudah siapkan ini kan gitu. Kesannya menyepelekan. Makanya biasanya dibuat kenapa harus bayar, invest. Kalaupun dikatakan bayar, dia bukan bayar ilmunya. Pernah saya di grup itu tersebut saya begitu. Kalau mau begini-begini, buat begini-begini biaya sekian. Tiba-tiba ada yang ngomongin saya. Ilmu kok dijual, ilmu kok bayar katanya. Dia itu kan ilmu milik Allah katanya kan, gratis. Saya katakan, saya bukan jual ilmu. Kalau misalnya ikut training, Anda bayar waktu saya yang seharusnya waktu saya gunakan untuk keluarga saya. Saya tinggalkan tuh buat Anda. Anda bayar itu, bukan bayar ilmunya, saya bilang. Nah, itu dia. Jadi ya it's okay. Karena yang mahal itu waktu ya bang ya. Yes. Nggak bisa diulang deh soalnya waktu. Gitu ya oke. Boleh. Siap. Bang. Wise kali ya. Wise kok nih. Ya baik. Pertanyaan berikutnya Bang Habibie. Ya. Ana mau tanya, ini kan kayak tadi ini kayaknya kan ini profesi yang abang gelut ini bisa dibilang ngejelimet nih. Maksudnya kita harus tahu kondisi mental seseorang. Kayak tadi abang bilang harus tahu tone, kapan mungkin penekanan intonasi di sebuah kata supaya bisa mengencourage orang tersebut. Nah pertanyaannya, bisa nggak bang semua orang untuk menjadi seperti abang? Atau ada hal-hal yang harus dibenahin dulu di diri kita agar bisa menuju jenjang yang sekarang abang ada di sana? Bisa sekali bang, bisa sekali. Artinya sebenarnya kita ini dituntut menjadi seorang coach. Bagaimana buktinya apa? Ya Rasulullah SAW sendiri sebenarnya adalah seorang coach, seorang mentor. Karena beliau ada kalanya memang memerintah langsung, direct. Ada kalanya bertanya kepada para sahabat, atau ketika ada sahabat yang bertanya, beliau bertanya kembali. Itu di situ proses coaching. Nah, jadi artinya kita juga harus memiliki pemahaman tentang dunia coaching gitu. Dengan cara apa? Ya belajar. Jadi menggali potensi seseorang, menggali masalah seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif. Makanya zaman sekarang sudah banyak tuh kelas-kelas leader as a coach, teacher as a coach, parent as a coach. Jadi kita orang tua itu bukan tidak lagi selamanya harus direct merintah, tapi mencoba untuk menggali potensi si anak. Maka jika ditanya bisa nggak semua orang seperti menjadi trainer atau menjadi seorang coach, jawabannya bisa. Namun kembali kepada mereka, apakah itu mereka senangi dan mereka mau melakukannya dan mereka mau belajar. Ada kalanya kan memang dari awal sebagian orang mengatakan wah ribet belajar itu gitu. Akhirnya mereka kasih ke orang lain gitu. Makanya seorang contoh business owner itu harus memahami ilmu coaching loh. Karena selamanya kalau anggota diperintah terus bisa berontak dia. Bener kan? Nah, makanya perlu dengan ditanya. Jadi di proses coaching itu kita belajar bagaimana bertanya. Kemudian belajar bagaimana memahami perubahan psikologi seseorang. Nah, jadi semua bisa, yang penting kita harus belajar bang. Kalau mau yuk kita belajar bareng. Insyaallah. Bisa. 2 kali ya. Dada nih 2 kali. Apa serius ya? Masya Allah. Ini sebuah kode baik untuk teman-teman yang ada di media halal yang tergabung di grup kita. Insyaallah semoga Allah mudahkan nanti. Amin. Kabar baiknya. Bang Habibie bisa ngajarin kita. Iya. Ilmu itu harus dibagi-bagi bang. Masya Allah, siap. Bang, ini kan abang sudah menjalani profesi dari tahun 2003 udah mulai belajar kan? Ya, 2014 barulah didalami secara lebih dalam lagi di NLP tadi ya? NLP-nya 2017. 2017 ya. Nah, pertanyaannya yang mau kita tanyakan Bang, tantangan terbesar nih selama perjalanan itu kan 2003 sampai sekarang 2002 berarti sudah kurang lebih 19 tahun ya, 19 tahun lah kurang lebih ya. Dan jalan. Nah, itu apa Bang nih yang mungkin selama ini bisa menjadi tantangan terbesar Abang sehingga bisa menjadi sekarang, atau problema-problema obstacle atau isu yang mungkin dihadapi selama ini? Pertama tantangan dari diri sendiri sebenarnya.
siapapun kita, ya baik saya maupun teman-teman sekalian para sahabat roti tadi ya. Oke. Itu bahwa tantangan terbesar itu sebenarnya ada diri kita, karena sering sekali kita membuat excuse, alasan-alasan untuk diri kita untuk tidak melakukan sesuatu. Masya Allah. Misalnya gini, kayak seperti ini contoh, maaf nih ya, bulan Maret saya akan mengadakan kelas NLP lagi, praktisioner 2 hari. Kemarin sudah saya buat tanggalnya, kemudian ada beberapa peserta minta rubah. Oke, saya rubah, tapi sampai sekarang belum saya buat flyernya. Ada tantangan, tanggal berapa ya fixnya ini ya? Tanggal berapa ya? Karena tanggalnya belum fix, jadi saya belum memutuskan. Kenapa saya belum memutuskan? Karena masih, ntar dulu lah. Ada alasan-alasan. Padahal saya sudah tahu kalau saya buat tanggal sekian dah komit. Ini sebenarnya berhubungan dengan kelahiran anak saya ketiga nanti, ya. Tanggal 1 Maret kalau nggak ada halangan sesar di situ. Otomatis kan memikirkan juga nanti setelah melahirkan ada kegiatan kita, saya pasti fokus ke keluarga dulu. Itu kan pengaruh. Tapi itu kan sebenarnya alasan-alasan saya buat. Dan banyak orang yang seperti itu. Dia tidak bisa membedakan mana reason, mana excuse. Dua-duanya sama-sama alasan, tapi ada excuse, alasan yang memang pembenaran kita. Itu tantangan terbesar kita. Siapapun kita sering sekali mengalami itu, alasan-alasan. Nah, jadi tantangan terbesar pertama itu. Kemudian yang kedua adalah tantangannya kalau di Medan ini ya, mohon maaf ya, di Medan, Sumatera Utara, saya masih mendapati banyak tadi, wah mahal banget. Karena orang-orang kita ini memang secara generalisir masih sangat sensitif dengan harga. Baik dalam investasi training, baik dalam pembelian barang, itu malah sangat sensitif. Kalau di sana lebih murah, dia akan pindah ke sana lebih murah. Tadi ya, tantangan saya yang kedua. Yang ketiga adalah menyadarkan betapa pentingnya kita perlu untuk terus upgrade pengetahuan kita. Upgrade pengetahuan, upgrade diri kita gitu. Itu yang sering saya dapat tantangannya. Selebihnya paling ada beberapa hal yang bertentangan dengan syariat. Itu misalnya kok nggak ada joget-jogetnya, musiknya gitu kan di situ. Ya saya dengan cara yang lain dong gitu kan. Itu yang seringnya begitu deh ya. Dapatnya. Itu kemarin yang sempat membuat saya akhirnya pernah sempat berpikir gak usah ngadakan training lagi deh. Tapi ada beberapa teori di permotivasian atau percoachingan ini kan ada juga yang dia lebih mengedepankan apa namanya, hipnotis atau sugesti. Hipnotis ada juga, pejamkan mata ada juga gitu. Hipnotis saya begitu lah. Saya juga begitu ada. Hipnotis diri. Bukan salah dong. Atau dia mengandalkan tadilah sugesti atau keyakinan yang seperti apa gitu. Kalau dapat gitu. Ya saya bisa begitu emang. memang bisa. Ada yang gitu kan? Saya sekali begitu. Pak peserta, tidur dia. Ini memang juga ada, memang diterapin gitu. Dalam materi-materi tertentu ada. Dalam materi-materi tertentu. Misalnya menancapkan sugesti. Kayak yang tidur kata dia kan, yang dingin tidur. Itu memang secara ilmiahnya memang ada gitu. Itu nggak ada pakai jin, nggak ada pakai hipnoterapi, hipnosis, itu nggak ada pakai magic nggak ada. Dulu awal saya mengatakan juga ini pakai jin ini bisa tidur. Ternyata setelah saya coba dan bukan coba, dipelajari ilmu cara kerja pikiran dan saya tes, emang iya berhasil tidur. Wong dianya mau tidur kok, coba mau tidur nggak bisa. Boleh diterapin Bang Sigit, sebentar aja Bang. Nggak digituin, tak lagi tidurnya nih. udah setengah lewat gitu. Jadi, nah itu sugesti seperti itu. Nah sebenarnya kalau saya bilang saya sering melakukan itu. Dia ada beberapa video-video contoh peserta ya, dan itu juga memang sah-sah saja gitu. Oke, pejamkan mata Anda, coba bayangkan dulu begini gitu kan. Nah, itu mereka pejamkan, mereka bayangkan. Oke. Nah, dan itu memang ada. Saya selalu selalu pakai itu memang. Tapi untuk beberapa materi, contoh misalnya kayak seperti motivasi, kelas NLP, nah itu visualisasi itu penting. Itu dengan cara kerja pikiran. Ya, cara kerja pikiran itu, pikiran tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi. Dari situlah kita bisa menginstal program perilaku dalam diri kita dengan cara visualisasi. Misalnya begini Bang, ini saya kasih ilmu nih ya. Oke ya. Nggak ditidurkan, nggak ditidurkan. Investasi antum dalam mana? Minum. Sudah. Tegang kali.
Nah, pernah nggak punya Bang Jiang deh, Bang Jiang. Bang Jiang. Belum, Bang. Oke. Enggak ada tidur ya. Siapa tahu kayak. Oke, Bang Jiang dari pagi sampai detik ini juga. Jadi sudah berapa banyak Abang melihat orang yang pakai baju warna hitam? 1, 2. Baru terpikir ya. Nah, kenapa, Bang? 3 lah sama Abang. Iya kan, baru sadar kan, oke ya. Padahal banyak kan. Kenapa nggak terpikir? Kenapa nggak terhitung? Karena bagi Bang Jiang nggak penting. Padahal terlihat kan. Selama 1 hari ini pasti banyak kita lihat orang pakai baju hitam kan. Tapi kenapa tidak terhitung? Kenapa? Karena bagi Bang Jiang tuh nggak penting. Jadi segala yang masuk langsung dihapus sama pikiran. Pikiran tuh ada namanya RAS, Reticular Activating System. Fungsinya ada 3. Salah satunya adalah delesi. Dia menghapus yang nggak penting dalam hidup kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dia akan hapus itu. Tapi pernah nggak kita punya sebuah pengalaman begini? Maaf ya, cantik banget ya mobil Teriosnya gitu. Nggak tahu kenapa ketika kita bilang cantik Teriosnya, kita pengen Teriosnya di mana-mana kita melihat Terios lewat. Atau hal-hal semisal. Cantik ya NMAX, bagus ya, wah pengen nih. Nggak tahu gimana tiba-tiba kita lihat banyak aja NMAX lewat. Dan kita baru sadari tetangga kita sudah pakai sejak dulu. Atau hal-hal yang semisalnya. Pernah banget seperti itu kan? Nah, kenapa? Karena ketika kita meyakini bahwa ini bagus, fungsi delesi tadi nggak bergerak, nggak bereaksi. Bahkan pikiran mengatakan, woi katanya sama kawan-kawannya dalam ini ya. Ini NMAX nih bagus. Bos kita suka nih. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan NMAX, kasih tahu. Jangan dihilangkan, jangan dihapus, biarkan. Sehingga akhirnya apa? Tanpa kita sadari, kok makin banyak pakai NMAX, akhirnya kita dimudahkan untuk mendapat NMAX tersebut. Kita bisa melihat peluang potensi untuk mendapatkan itu. Nah, itu cara kerja pikiran. Dan pikiran kita bisa kita hack. Kita hack dengan cara apa? Tadi kita menciptakan sebuah perilaku atau kita menciptakan sebuah goal, kita simpan tuh di pikiran kita. Sehingga bagi si delesi itu penting gitu. Sehingga kita akan merasa mudah untuk melihat peluang, kesempatan untuk mendapatkan itu gitu. Itu dengan visualisasi tadi. Alright. Jadi ditanamkan di bagian saraf otak kita. Iya, kita ciptakan dulu hal pikiran. Ini penting. Jadi begitu ada peluang sedikit kita tahu, oh ini untuk cara dapat ini. Jadi kita bisa lebih semangat. Iya. Hah? Apa? Iya. Makanya iya. Itu cara kerja pikiran. Itu ada apa di Aceh? Itulah Masya Allahnya, ya kan? Berarti karena itu anak sering ngeliat yang itu aja selama di sana. Karena memang udah terpikir gitu loh. Iya. Ada susimi di Aceh. Iya, ada delesiana yang hilang. Kan? Itu salah satu contoh. Jadi bagaimana caranya? Ya kita simpan di pikiran kita bahwa itu penting dengan cara visualisasi. Karena pikiran tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi. Dan itulah di training tadi. Salah satu training saya di seperti NLP itu tadi, Bang. Apa maksudnya tadi sugestinya, Bang? Sugestinya misalnya bayangkan apa yang kamu inginkan. Misalnya sugesti dia omset 1 miliar tadi. Misal 1 miliar, bayangkan 1 miliar itu ada di rekening Anda. Macam-macam lah beberapa sugestinya. Kemudian bayangkan diri Anda, misalnya diri Anda tuh ketika apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mencapai itu. Nah, ketika dia membayangkan langkah-langkah yang dilakukan, sesungguhnya dia sedang menginstal program perilaku dalam diri dia. Kan sistem otaknya itu tadi. Iya, teorinya ada, Bang. Dan itu berdasarkan textbook sih, Bang ya, bukan ngarang ya? Enggak ngarang. Karena sudah diteliti sama para peneliti-peneliti di barat sana. Enggak, memang jelas buat yang lagi nonton. Iya, gitu ya, Bang. Iya. Siap. Gitu. Luar biasa, Bang Habibie. Tapi enggak, ana kepikiran maksudnya kalau misalnya pikiran yang diinstal itu adalah maksudnya ini bukan software ya? Surga gitu kan. Oh, iya. Memang makanya saya katakan, saya ngomong sama saya bicara sama Ustaz Wahyudi, Ustaz, boleh enggak saya, Ustaz, impian saya masuk surga dengan cara sedekah? Oh, boleh banget. Jadi saya punya keinginan surga itu dengan masuk dari pintu sedekah. Ada orang masuk surga dengan apa? Bisnis misalnya kan. Saya ingin masuk surga dengan pintu bisnis, maka akan nampak itu, akan terlihat sama dia hal-hal yang bisa membantu dia untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi lebih membangun setelah ditanamkan di saraf otak, membangun semangat tadi ya, Bang ya. Kan kita sudah punya planning. Iya, planning itu tersimpan tanpa disadari nanti akan menggerakkan kita. Makanya disebut dengan pikiran bawah sadar. Masya Allah, ini semakin menarik topiknya. Tapi kita memang harus melangkah ke pertanyaan berikutnya, Bang. Tapi kayak yang dibilang Husnul tadi, memang image terhadap seorang motivator,
coach, kemudian mentor, trainee, itu kan memang efeknya apa? Image-nya negatif. Ya. Karena image yang ada di orang itu kan lah cakep aja nih, ini iya, ada jual ludah. Iya. Oh ya ada gitu Bang ya. Menjual ludah. Ada pakai gitu ya. Yang mahal ya. Ya, yang kenapa Bang Habibie ini kita angkat? Karena beliau sudah kita lihat secara teksnya bahwasanya nggak cuma istilah quote unquote-nya cuma menjual ludah. Karena beliau ini juga seorang pengusaha. Masya Allah ya Bang ya. Alhamdulillah. Abang ini salah satu pengusaha dan salah satunya adalah di Madu Al-Hafiz. Ya. Betul ya Bang? Boleh tahu nih Bang, peranan Abang di Madu Al-Hafiz ini sebagai apa Bang? Ya jadi madu di mobil ya, nggak dibawa tadi ya. Anda juga madu belum ada Bang. Di mobil bisa diambil nggak ya? Madu nggak bawa. Nggak apa. Jadi Madu Al-Hafiz itu di episode selanjutnya aja ngobrol sama bos kami. Iya. Oke, jadi Madu Al-Hafiz tuh langsung di prospek boleh rekan saya yang produksi, beliau yang punya. Saya hanya distributor di sana. Jadi awalnya memang sejak tahun 2005 ketika saya kuliah, saya jualan madu. Pertama madu merek terkenal di Medan. Ya punya ikhwan kita juga. Kemudian mulai ngambil dari Riau. Ada kalanya kadang-kadang ketipu model palsu gitu kan. Belajar tentang permaduan hingga akhirnya di 2016 kalau nggak salah. Teman 14 atau 16 saya juga nggak ingat ya. Teman pengen usaha madu. Bagus nggak Bang katanya. Oh bagus sekali. Awak mau produksi, udah jalankanlah Bang saya bilang. Nah di tengah jalan kemudian kami kerjasama. Dia produksi, saya yang masarkan, saya yang jual. Karena kan ini Bang, jadi saya bukan cuma jual ludah Bang. Saya di sana, saya di perusahaan tersebut mengajarkan bagaimana cara jualan dan saya praktekkan Bang. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa diamalkan kan. Iya. Masya Allah. Jadi saya praktekkan, jadi saya nggak sekedar ngomong gitu ya. Saya praktekkan dan yang berhasil. Reseller saya ketika itu lebih dari 160 orang. Masya Allah. Wah, jadi udah asik deh gitu ya keuntungannya kan. Nah, bisa sampai gara-gara dari madu tuh bisa ya memperbaiki taraf hidup lah sebelum saya fokus ke dunia pelatihan secara profesional. Nah, jadi sampai sekarang juga begitu, kita ada 100 sekian reseller dan agen. Fokus kita memasarkan, menjual produk Madu Al-Hafiz. Nah, saya sebagai distributornya, makanya kalau teman-teman lihat kok nggak pernah update status, ya karena kan saya nggak jualan lagi. Fungsi distributor itu harus diketahui kalau misalnya Anda juga sebagai distributor madu, fungsi distributor adalah, fungsi distributor itu adalah dia mencari agen dan reseller, jual ke agen ke reseller, jangan ke end user. Apalagi dengan potongan harga, kasihan reseller kita. Nah, jadi fokusnya adalah distributor, pengembangan agen dan reseller. Agen itu fokusnya ngembangin reseller, reseller fokusnya jualan. Iya. Nah, sistem dan itu yang dibentuk. Abang bangun di Al-Hafiz dengan mempraktekkan ilmu yang sudah abang punya tadi. Benar sekali. Sehingga hasilnya Al-Hafiz ini atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa seperti saat ini lah Bang. Insyaallah alhamdulillah. Dan sekarang penjualannya besar juga ya Bang ya? Kalau boleh tahu berapa banyak Bang? Kalau sekarang ini total kami semua sekitar kurang lebih 1-2 ton lah, karena kan madu juga terbatas kan. Per bulan? Madu kan terbatas sekali, sangat-sangat terbatas. Karena kurang pasokannya ya. Kalau nggak bisa lebih berarti maksudnya. Harusnya bisa lebih, namun karena ya ambil madu Yaman nggak mau. Nggak. Karena gini Bang, madu kita khusus Riau, ya. Apis dorsata. Apis dorsata itu kan memang khusus untuk di Sumatera Utara, di Sumatera gitu. Nah sekarang ini banyak yang terjadi adalah orang lagi heboh-hebohnya, mohon maaf, madu akasia. Oh iya. Iya, semua pada turun, semua bunga pada matahari itu. Apis mellifera itu menyerang hutan dorsata. Nah, makanya salah satu tujuan kami untuk mempertahankan madu hutan itu adalah menjaga eksistensi madu hutan tersebut, sekaligus juga untuk menjaga kelestarian alam. Jadi kita juga punya program untuk melindungi hutan. Ya, jadi artinya otomatis ya memang lagi naiknya ini ya madu akasia gitu ya. Dan kita juga emang ada juga jual madu akasia, tapi kita masih fokus kepada madu hutan untuk melestarikan, untuk menjaga eksistensi madu hutan serta petani-petani hutan di sana. Karena mereka juga merasakan bahwa sejak adanya akasia itu mereka jadi terganggu juga. Bang, ini kan madu hampir rata-rata nih. Biasanya orang yang Anda nggak bilang semua ya, tapi ada beberapa yang baru hijrah jualannya madu. Kalau nggak jualan madu biasanya jualan baju muslim gitu. Nah, cuma kan untuk herbal apa? herbal ya. Madu herbal. Nah, kalau madu ini kan semua ngakunya asli nih Bang. Semua ada sertifikat.
semua ada bilang kalau nggak apa uang kembali gitu kan. Kecap nomor 1. Iya, tes di lab gitu kan. Nah, yang Ana mau tanya, apa yang bedain madu Al-Hafiz dengan madu-madu yang begitu banyak seliweran di Facebook? Yes, kadang ngeliatnya Bang. Bagus. Nah, yang pertama, sanad kita jelas Bang. Oh, sanad juga Iya, madu bersanad Bang. Jadi jelas sampai ke daerah mana, termasuk pemasoknya siapa, yang manjat siapa-siapa orangnya, itu setiap panen kami minta Bang. Jadi ada profil pemanjat. Iya Bang, kita minta datanya ada Bang. Jadi ketika macam-macam kita bisa minta pertanggungjawaban kan. Nah di situ dia. Kemudian proses pengirimannya sampai ke kita. Kemudian sampai ke kita pun kita ada beberapa tes tertentu. Udah diajarkan bagaimana untuk memastikan madu yang sampai itu adalah asli. Karena pernah juga kami ketipu gitu. Jujur aja, wah ini ternyata palsu gitu. Bukan palsu, cuma oplosan gitu ya. Ya kita minta balikin dong. Kita minta tanggung jawab. Dalam perjalanan dioplos lah mungkin. Dan kemudian, iya benar di perjalanan dioplos. Dan kemudian kalau kita bicara masalah di sertifikat, saya cuma bertanya seberapa sering para penjual madu itu selalu cek lab. Ngetes. Benar kan? Sampai dia ceknya mahal. Tapi mohon maaf, Al-Hafiz per 3 bulan sekali cek untuk menjaga standarisasi kualitas itu. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Nah, kenapa per 3 bulan? Karena catur bulan. Cau, masih sistem cau. Anak tahun 90-an seperti itu. Dan kita cek lab, kita ambil sampel tanpa diketahui dari yang pengirim. Oke. Ya, jadi itu jadwalnya random ya Bang ya. Jadi sehingga mereka juga nggak tahu mau dicek lab nih, tanpa dikasih yang asli bagus, gitu kan. Ya. Nah, makanya untuk Mas Madu sekarang ini memang sangat rentan sekali dengan oplosan, pengoplos gitu kan, atau dipalsukan juga rentan sekali. Makanya kalau misalnya mau beli, ya beli aja beli aja madu ke yang memang sudah lama eksistensinya. Dan kita juga cukup lama eksistensi kita, lebih dari 5 tahun. Seperti itu. Berarti kalau madu yang kita bahas ini madunya kayak mana Bang? Putih, tinggi, atau madunya gimana nih? Jangan dulu itu Bang. Itu pohonnya putih tinggi. Tinggi gitu. Bang, rambutnya panjang. Kadang-kadang ngomong gitu Bang. Anak kok gele-gele. Ini cerita madu loh. Mirip hantu. Iya, cerita madu. Mirip hantu. Enggak lah, kan pohonnya tinggi. Nah, ini dia. Itu satu masih nul usaha dari Bang Habibie. Oh, ada berapanya? Oh, itulah yang tadi Anda bilang bahwasanya beliau ini enggak cuma sebanyak madunya. Gawat nanti. Ini cut ini bahaya gode-gode. Ini ditonton sama rumah nih kacau ya. Oke, Bang, kayak yang Anda bilang tadi, Abang kan ini juga banyak nih pengelolaan bisnisnya. Kayak tadi ada madu, tapi Abang juga menambah ke bisnis kuliner. Ya. Yang memang Anda juga udah coba nih dua-duanya. Bahkan Anda khusus datang ke Bali G khusus mau coba itu aja. Luar biasa Anda. Salam lah Nuh. Anda luar biasa. Gak usah. Tolong diapresiasi ya. Sahabat Anda ini. Iya. Jadi Abang mengelola Super Bakso Sianta dan juga Greens Cafe Bali G. Ya. Nah, ini kita pengen Abang menjelaskan nih Bang, apa nih keunikan. Kalau Anda sih udah tahu uniknya ya. Ini kan kalau orang ngelihatnya bakso biasanya di banyak, ini pinggir-pinggir jalan banyak bakso gitu loh. Dan kemudian ada Greens Cafe Bali G. Kan sebuah tempat yang orang mau jokali muka kafe Bali gitu, ngapain orang sana kan gitu, atau istilahnya mau jokali siapa yang mau beli kan gitu. Nah, Abang bisa jelasin sama kita nih kenapa Abang bisa menantang diri Abang untuk ngebuka hal yang bisnis yang umum kayak bakso, kemudian di tempat yang bisa dibilang orang pun singgah jarang ya. Kalau ke Bali G mungkin, kalau yang mau ke Padang belum tentu singgah di Bali G kan gitu Bang. Mungkin bisa dijelaskan pada kami Bang. Ya, jadi pertama di Greens Cafe Bali G dulu. Jadi sebelumnya Greens Cafe Bali G itu dibuat lah ya sama teman saya, junior di sekolah. Jadi beliau yang jalankan sebenarnya, namun di tengah jalan mengalami masalah dalam hal karyawan yang turnovernya tinggi, tidak ada sistem yang jelas. Wah, macam-macam, termasuk si ownernya, termasuk si pengelola sendiri, teman saya itu yang belum bisa mengelola dirinya sendiri ya secara emosional. Akhirnya minta bantuan saya. Ya oke, nggak apa-apa. Saya keluar dari perusahaan saya. Pas pula kan memang qadarullah, saya memutuskan untuk resign. Saya terima itu. Yang pertama saya lakukan adalah memperbaiki sistem SDM-nya dulu. Berarti beliau ini kalau dalam ilmu Abang, keilmuan Abang, dia punya motivasi tapi belum punya skill. Yes, tepat sekali. Karena otodidak kan. Wah, ini dia keren ya. Wah, jadi artinya investasi, motivasinya tinggi. Biar enak nanti bridging ke MAN. Karena gini, dalam bisnis tuh jangan jadi Superman. Iya kan? Jangan jadi Superman. Jangan one man show istilahnya. Iya, jangan one man show. Semua Superman-nya sekarang juga butuh Batman, juga butuh Wonder Woman. Is that pun sekarang ya.
Nah, jadi artinya beliau jagonya di produksi, namun lemah di SDM. Udah SDM saya yang tangani. Nah, pelan-pelan saya perbaiki, kami rapikan semua hingga akhirnya apa? Greens Coffee bisa kami tinggalkan. Sudah ada tim kita yang kokoh, autopilot. Nah, di tengah perjalanan Greens Coffee itu kan kita kan yang mengelola. Jadi gimana kita buat sendiri aja deh. Apa nih enaknya? Bakso. Nah, kenapa bakso? Karena kami riset. Jadi buat teman-teman pebisnis, ketika ingin buka usaha, jangan asal-asal buka. Si kawan buka, laku, dia buka juga, belum tentu. Riset dulu gitu. Gimana cari risetnya? Nanti ada kesempatan bisa kita belajar sama-sama lagi ya. Kan gratis lagi. Gratis sama ya. Pakai di roti melahirkan banyak keberkahan. Iya. Berkah insyaallah ini. Pakai desain thinking kita buat ya. Kami riset, akhirnya kita temukan bakso. Loh, kenapa bakso? Bakso kan juga banyak. Nah, ini dia pertanyaannya. Bakso kan juga banyak di mana-mana sudah menjamur. Nah, maka kami membuat produk market fit. Ada namanya dalam bisnis itu produk market fit. Jadi membuat produk itu sesuai dengan market. Fit pas dengan permintaan pasar. Nah, kami mengambil pasar yang pengen makan bakso itu tapi dia higienis. Itu yang pertama. Bersih tempatnya. Oke, dan pastinya rasanya itu enak. Ya, tidak terasa micin-micinnya karena kita juga pakai bahan-bahan alami semua. Nah, jadi artinya disitulah kita tetapkan, oke, kita membuat sebuah outlet bakso yang higienis. Otomatis ya pasti udah halal ya, halal, higienis, kemudian bersih dan memiliki pelayanan. Oke, ciri-ciri bersihnya gimana? Teman-teman boleh makan di sebuah bakso Siantar. Coba lihat saja tempat sambelnya. Dan bandingkan, mohon maaf ya, beberapa tempat-tempat lain yang mungkin nggak dibersihkan. Nah, itu kita bersihkan tiap hari. Tempat sambelnya. Dari situ aja sudah kelihatan. Tisu-tisu yang langsung dibersihkan. Kemudian ketika datang dilayani. Nah, kita menawarkan itu gitu. Jadi ceruk pasar kita di situ. Jadi kalau misalnya, mahal, kok kurang ada tetelannya, kok kurang ini, ya memang kita nggak ke situ. Lebih ke hospitality-nya. Iya, kita hospitality-nya. Baksonya itu kuahnya segar. Ada orang suka kuahnya belemak gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita nggak menyediakan itu. Kita menyediakan yang segar, oriental. Kita punya pasar sendiri. Kita punya pasar sendiri. Jadi positioningnya di situ. Jadi buat teman-teman pebisnis juga begitu. Mau ngambil pasar yang mana? Kalau misalnya semua diambil, nggak bisa. Gitu. Itulah alasan kita buat Super Bakso di Siantar. Alhamdulillah, wah luar biasa peminatnya dan insya Allah tahun ini kita akan buka di Medan. Masya Allah. Dan memang enak loh. Ana udah coba. Ana udah makan stick bakso, kemudian mie-nya juga buat sendiri. Ya. Jadi Ana baru tahu pas Ana mau kemana ke sana nampak. Nggak penting sebetulnya info itu, tapi enak dulu itu ya. Sama, setuju lah, orang Ana udah coba juga. Udah coba, Masya Allah. Tapi kan kalian nggak ngajak Ana. Iya itu dia. Ana pergi sendiri loh ke Super Bakso. Kak, kita kayak mana ya mau ngajak Bang Jeng? Nanti tiba-tiba dia di Aceh. Oh iya, itu susah ya kan? Oke, nah kalau Greens Cafe Bali tadi Bang, akhirnya sekarang menjadi sebuah tempat yang famous di Bali, bahkan orang luar Bali ya. Yes, tepat. Karena ada yang aneh nih di Greens Cafe Bali, aneh dalam artian bagus ya Bang ya, konotasinya positif. Dia sudahlah, tanpa maksud mendiskreditkan Baligi ya maksud Anda ya, tapi maksudnya sudahlah jauh, tapi dia punya menu yang di Medan nggak ada. Dia jualan daging brisket. Oh, itu menurut Anda spesial loh. Bayangin Anda jauh-jauh ke Baligi cuma makan itu loh itu. Iya kan? Gitu ya Bang? Yes. Siapa? Termotivasi ke sana. Makan halal Medan ya. Jadi makan halal ini udah banyak mempengaruhi juga, termasuk istri Ana udah mau Ana unfollow itu. Ya, karena banyak sikit-sikit yang kesini yuk. Sama bener ya. Jangan Kak. Kesini yuk. Bahaya dia. Ini enak, ini ada bahaya bagi perekonomian rumah tangga ya. Aduh, ya berarti sekarang akhirnya sudah bisa menjadi brisket ya Bang? Apa? Brisket. Iya, dan belum ada sih. Belum, kalau di sini lebih ke tibon segala macam kan. Dan itu luar biasa ya Bang. Dan memang ada yang menarik dari yang Anda bisa ambil dari Bang Habibie tadi, bahwasanya mereka ngambil ceruk market yang mereka sudah survei sendiri, nggak mesti gabung di pasar yang memang kelihatan besar tapi pemainnya banyak. Nggak apa-apa yang sedikit tapi kita sendiri pemainnya, gitu ya Bang ya? Iya, benar sekali Bang. Gitu ya Bang. Dan itu memang tantangan. Dan tantangan ya. Tantangan. Ada proses ya Bang. Proses. Makanya butuh ilmu kan. Nah, disitulah yang ilmu yang saya dapatkan saya praktekkan juga. Makanya satu hal, kalau dalam sesi coaching, pendampingan bisnis kuliner saya nggak bisa terima. Jadi sedikit kembali ke coaching tadi ya. Nah, seorang coach yang profesional sebenarnya dia tidak boleh memiliki bisnis tertentu. Gitu. Karena dia profesional, fungsinya memang profesional hanya mengcoaching bisnis-bisnis lain.
Nah, saya kan pegang kuliner. Jadi kalau ada yang minta pendampingan bisnis, apalagi kuliner tuh saya tolak. Gak bisa. Kenapa? Profesional. Nanti kalau misalnya saya terima, bisa-bisa jadi sainganku. Efeknya saya jadi nggak objektif kan? Dalam memberikan. Iya benar kan? Makanya akhirnya ya nggak bisa. Tapi kok training beda lagi. Coach training tim saya dong, survei excellence-nya. Ya udah saya training bisa. Nah, makanya saat ini sebenarnya kalau ditanya bisa nggak pendampingan bisnis, saya lebih sering untuk menolak pendampingan bisnis. Apalagi di bidang yang abang apalagi bidangnya kecuali memang bidangnya jauh sekali. Contoh misalnya pendampingan bisnis di bidang kemarin di bidang komputer. Nah, itu kan jauh dengan kuliner kan. Itu saya terima kemarin. Tapi kalau mau ngambil franchise Super Bakso bisa. Bisa. Ngobrol-ngobrol nanti ya. Bisa gampang. Kemarin sudah ada yang mau buka juga sebagai investor. Berdampingan dengan bermitra. Bermitra beda deh. Beda. Tadi yang komputer juga sebetulnya kuliner itu. Coach komputer tapi sambil makan kan bisa juga. Boleh kita lanjutkan pertanyaan berikutnya nih, waktunya sudah semakin dekat. Oke, Bang. Bang, sebelum kita nanya nasihat untuk para sahabat roti kita yang mau tanyain Bang, ke depan nih rencana yang sudah abang-abang kan nih orangnya kayaknya penuh dengan planning. Kayak abang bilang tadi, abang sudah punya rencana bulan Maret mau ngapain. Nah, ini mau tanya rencana ke depannya nih untuk usaha kuliner abang ataupun profesi coach abang ini, apa ke depannya yang masih mau abang, ada sesuatu yang belum Ana dapat nih dan Ana pengen raih tahun ini, pokoknya target Ana seperti ini untuk membangkitkan self esteem tadi gitu. Yes, gimana self esteemnya keren kali bahasanya. Iya, istilahnya kok apa itu? Biar kelihatan pintar. Dul, kau jangan ditanya lah artinya Nul. Anda kan cuma bagian gitu-gitu aja. Lanjut Pak. Oke. Sebenarnya nggak perlu dikasih tahu karena kan rahasia perusahaan ya. Oh rahasia. Tapi sedikit. Tapi intinya preview. Di tahun harapan kami tahun 2045 ini harapan kami insyaallah. Amin. Berapa Pak? 45. Oke, berarti Super Bakso kita bisa IPO. Masya Allah. Ke bursa. 20 tahun lagi. Apa IPO? Masuk ke bursa efek. BJ. Oh gitu. Nggak main-main gitu. Dengar. Tapi nggak apa-apa kita punya target tinggi gitu ya Bang? Nggak apa-apa Bang. Yang penting kan kita juga ada perhitungannya. Tetap punya target tapi ada planning. Ada planningnya. Ya kita sudah buat tuh sampai 2040 kita sudah buat milestone-nya seperti apa. Berarti tahun ini kita targetnya ini. Tahun berikutnya ini. Tahun berikutnya ini. Jadi kalau tahun ini nggak berhasil, makanya tahun depannya juga nggak akan berhasil. Rencana jangka panjang. Iya, pendek menengah panjang itu emang ada ilmunya juga cara menyusun milestone itu. Masya Allah. Tapi kadang ada yang ngomong gini, alah saya pun nggak pernah merencanakan jalan-jalan berhasil juga kok gitu. Kan gitu ya ngomong gitu ya, nggak perlu direncanakan matang-matang gitu berhasil juga. Saya cuma mengatakan nggak Anda rencanakan aja berhasil, apalagi direncanakan. Masya Allah. Mungkin bisa 3 kali. Makin berhasil dan makin mindsetnya diputar ya Bang. Dan makin banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Fokusnya kan di situ. Insya Allah. Kita fokusnya di situ Bang. Makanya kita perusahaan itu namanya Berlian, Berkah Mulia Insani. Oke. Jadi fungsi kita untuk memberikan membantu. Bagi berlian. Karena kalau siapkan tas ya. Kalau berlian masih bagus, kalau diamond nanti beli supermarket. Iya. Beli makanan. Lanjut di karya. Di Johor ada. 2045. Iya. Kita buka IPO insya Allah. Jadi tahun ini sendiri target kita rencananya akan buka 10 outlet, tapi mini outlet ya. Fokus kita karena melihat perkembangan kita lebih banyak fokusnya nanti di take away. Untuk dine in paling kita akan buka satu yang besar begitu. Untuk bisnis Super Baksonya. Kalau di Medan semua. Di Medan insyaallah. Untuk Greens Cafe sekarang sudah berjalan ya, udah ada tim kita di sana. Dan fokus kita sekarang ini kalau saya pribadi ya untuk di dunia training ini, saya masih tetap fokus di masuk ke corporate karena selama ini kan saya fokusnya buka kelas publik. Kelas publik bukan in-house. In-house itu kan tiap perusahaan yang mengundang saya. Alhamdulillah sampai Februari ini sudah 3 perusahaan yang mengundang saya untuk misi training. Itu tanpa saya masukin proposal tuh. Mereka yang hubungi, Pak bisa minta training nggak tuh salah satu target saya gitu. Namun apapun itu semua kita hanya merencanakan, Allah yang menentukan. Baik, siap. Insyaallah. Oke. Bang Giam, silakan ada tambahan. Terakhir. Gak ada. Tadi ada pertanyaan leader-leader gitu ya. Itu menarik banget tuh kalau dibahas tuh. Masya Allah. Bang, terakhir nih Bang. Karena kita udah 1 jam ini di roti kali ini. Terakhir nih Bang, untuk mungkin memberikan sedikit motivasi lah buat teman-teman sahabat roti kita yang sedang menyaksikan ini ketika mungkin kendalanya ketika memulai usaha ini kebanyakan kalau kita nih Bang, nggak semua ya, tapi ada mungkin yang ragu. Kayak tadi Abang bilang,
menyusahkan, melemahkan diri sendiri gitu. Mungkin Abang bisa sedikit memberikan motivasi nih buat sahabat-sahabat roti kita sehingga mereka bisa terinspirasi dan berani untuk memulai usaha. Berarti Bang Habibie di segmen terakhir ini jadi motivator. Bukan coach, bukan trainer. Nasihat lah. Motivasi tanpa motivator. Iya, mungkin bisa memberikan sedikit. Sebenarnya kita undang siapa nih? Coach, motivator, trainer, dan juga pengusaha. Banyak lah pokoknya. Saya juga bingung nih, saya dipakai sebagai apa gitu ya. Silakan Bang. Silakan Bang. Jadi gimana tadi minta motivasi bagi teman-teman yang ragu? Ya, ragu ketika mau mulai bisnis. Aduh, kayaknya karena lagi COVID nanti dulu lah gitu kita Nama belakangnya nggak yakin. Nggak yakin ya. Jadi teman-teman begini teman-teman. Kita ada yang pernah dengar kisah seekor gajah yang terikat kakinya. Jangan nengok kanan ya. Tapi panjang ya. Kalau saya ceritanya panjang ya. Gak apa-apa. Atau bisa cerita sedikit? Boleh. Tapi gajahnya bukan Nana nih kan? Bukan ya. Langsung kesimpulan aja. Jadi tahun 94 atau 95 ya. Itu di tebing tinggi. Saya tinggal tebing tinggi. Itu sering ada sirkus lewat. Oh iya. Iya kan. Jadi bapak saya ngajak saya untuk melihat hewan-hewan sirkus di sore hari. Masih tanda Bang. Jadi beliau nanya, "Bi, mana di antara semua hewan sirkus ini yang kandangnya paling besar?" katanya. Oke. Saya bilang singa. Oh, enggak. Yang paling besar tuh gajah. Kenapa? Karena lihat tidak ada batasan kandangnya kan. Gajahnya terikat dengan ini aja, hanya dengan tali aja. Jadi sepanjang seluas lapangan itulah kandangnya gajah katanya. Lalu kenapa dia diikat talinya kakinya, Bi? Kenapa? Harusnya kan dia tinggal tarik, tinggal pergi aja. Karena jinak, Pak, dia bilang. Oh, enggak. Jadi bapak saya cerita. Itu kan gajah seharusnya tinggal tarik aja talinya, kan dia kan kuat. Tapi kenapa ketika dia tarik kemudian dia nggak mau melepaskan diri? Karena ketika kecil gajah itu diambil dari hutan. Kecil diambil kemudian diikat pakai tali besi, ya, pakai rantai besi ya, rantai besi diikat di pohon besar. Si gajah berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Nggak bisa dong, karena masih kecil, tenaganya lemah. Akhirnya dia lemah, dikasih makan. Semangat lagi, coba lagi, berulang-ulang. Sehingga si gajah putus asa, anak gajah putus asa. Perlahan dia semakin besar, rantai gajah dilepas diganti dengan tali biasa, cuma ditancapkan di tanah aja. Iya. Lalu ketika si gajah sudah nyangkut kakinya, dia sudah merasa, oh nggak akan bisa lepas nih, akhirnya dia mundur. Jadi sebenarnya bukan kakinya yang diikat, tapi pikiran yang diikat. Itu yang disebut dengan limiting belief. Ketidakyakinan. Ada muncul sebuah keraguan, ketidakyakinan. Ketidakyakinannya kenapa? Banyak faktor. Kalau kita bahas bisa 3 jam nih kelasnya. Ya, tentang mindset dan limiting belief. Kita janjikan aja lah. Bisa. Materi khusus tentang limiting belief. Oke. Lalu kemudian kalau saya mengatakan begini, kalau Anda mengalami ketidakyakinan, beda dengan mental block ya. Kita kan sering bilang hancurkan mental block gitu. Nah, kalau di mazhab kami sur gitu ya, kan. Nah, mental block itu bagus. Mental block itu sesuatu yang menghambat kita kan. Tapi dia sementara. Mental block itu ibarat rem pada mobil. Mobil kalau nggak ada remnya apa yang terjadi? Blong. Lewat aja selesai, nabrak gitu kan. Nah, justru ketika kita ragu, usaha nggak ya, kan nyangkut tuh ya. Itu mental block dan itu bagus, membuat kita berpikir 2-3 kali lebih banyak sehingga memutuskan lebih bagus. Namun ketika kita sudah seperti ya udah nih bisa tapi masih nggak yakin juga. Nah, itulah namanya limiting belief, ketidakyakinan. Dan saya selalu mengatakan ketika kita memiliki sebuah ketidakyakinan, limiting belief pada diri kita, sesungguhnya pada saat itulah kita sedang melupakan kekuasaan Allah. Bener nggak? Ragu. Loh, memang Allah mau dibawa kemana? Kan katanya bisnis itu lillah karena Allah. Tapi ketika kamu mulai bisnis, Anda ragu, dan keraguan itu tidak beralasan. Atau keraguan itu karena alasan Anda yang berlebih-lebihan, atau alasan Anda buat sendiri. Disitulah Anda melupakan kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah tuh maha kuasa. Masa kita nggak yakin kita bakal dibantu sama Allah? Nah, makanya saya mengatakan ketika muncul ketidakyakinan Anda, tapi ingat ya, ketidakyakinan ini memang sudah selesai yang lain-lain, tinggal masih ragu aja gitu. Serahkan sama Allah. Ikhlaskan, lepaskan, pasrahkan aja. Bismillah, was. Itu. Makanya kalau misalnya ada yang bilang bisnis itu bukan untung rugi, surga neraka. Oh, bisnis itu harus sejalan dengan aturan agama gitu. Tapi sering sekali kita menyadari, kita sering sekali melupakan bahwa kita tidak menghadirkan Allah pada saat muncul keraguan tadi. Itu saja.
Itu nih. Salam keberlimpahan. Salam keberlimpahan. Bang Bibi gitu. Lupa tadi nanya. Salam keberlimpahan. Luar biasa, Masya Allah, Bang Bibi. Jazakallah khairan. Luar biasa ya. Jadi banyak sekali daging-daging yang kita dapat dari Inul ya. Kuah-kuahnya pun. Kuah-kuahnya, daging, madu, semua kita dapat. Masya Allah ini. Brisket bang ya? Brisket, semua dapat, Masya Allah. Dan luar biasa ini salah satu mungkin tamu ataupun narasumber kita yang mungkin bisa sangat-sangat memberikan manfaat. Dan jangan lupa nanti kami akan kabari antum semua yang ada di Media Hal Muslim untuk kita ketemu Bang Habibie lagi. Ya. Tadi mungkin Bang untuk mempertegas saja maksudnya. Ini jangan sampai ada yang berpikir bahwasannya keilmuan yang ada di Abang ini untuk penerapannya cuman hanya untuk ke anggota atau karyawan-karyawan kita. Padahal enggak kan Bang? Enggak umum, kita sebagai pemimpin pun sebenarnya bisa jadi membutuhkan ilmu ini. Tepat gitu sekali, kan. Bang. Salah dalam mendidik anak-anak yang di bawah kita, dalam mendidik pegawai-pegawai kita itu juga mungkin perlu dibenahi gitu. Yes, tepat seperti sekali, tadi contoh kasusnya teman Abang yang di Greens Cafe Baligi sebelum datangnya Abang gitu. Ya. Itu maksudnya poinnya kan kepemimpinan juga perlu dibina. Gitu. Benar sekali. Siap. Ya, saya setuju. Masya Allah. Oke, Nur, silakan ditutup. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada Yayasan Lajnah Dakwah Medan tentunya kami ucapkan, dan media-media dakwah atau media-media sosial yang ada, Sosial media. Media sosial maksudnya media-media yang ada di bawahnya atau yang dinaungi oleh yayasan ada apa aja Bang Jiang? Ada Osha TV, Sesuai sudah.com, Medan Mengaji, dan juga Solidaritas Ambil Bagian. Kita ketemu lagi di episode. Dan ini kami juga ucapkan. Iya, terima kasih buat Samase. Ya, kita pamit. Kita ketemu lagi di episode roti berikutnya. Ya, kita pamit. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.